Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Hilmi Yahya dengan NIM 23115.800 dari kelas IF07 Program Studi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Pada video ini, saya akan membahas analisa data sensor IoT pada sistem Smart Office. Smart Office merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi Internet of Things untuk memonitor kondisi ruangan secara real-time seperti kehadiran pengguna, suhu ruangan, dan kondisi lingkungan. Tujuan dari analisa ini adalah untuk mengetahui pola penggunaan ruangan, mengidentifikasi jam sibuk dan jam sepi, menganalisis hubungan antara jumlah kehadiran dan suhu ruangan, serta memberikan rekomendasi efisiensi energi berbasis data. Nah, yang pertama, penjelasan dataset yang digunakan pada analisa ini merupakan dataset Smart Office yang telah disediakan. Dataset ini juga berisi waktu pencatatan atau time step, lalu identitas ruangan, jumlah kehadiran pengguna atau okupansi, suhu ruangan, dan intensitas cahaya. Nah, dataset ini juga akan digunakan sebagai dasar untuk seluruh proses analisa dan visualisasi data. Oke, yang pertama ada persiapan data. Pada tahap awal ini saya mengimpor library Pandas dan Matplot. Nah, Pandas ini digunakan untuk pengelolaan data, sedangkan Matplot ini digunakan untuk visualisasi grafik. Lalu dataset Smart Office ini dimuat ke dalam data frame menggunakan fungsi read CSV. Setelah data dimuat, saya menampilkan 5 data pertama menggunakan fungsi head. Lalu untuk melihat informasinya, saya menggunakan fungsi info untuk memastikan data sudah siap dianalisa. Oke, pada bagian A ini visualisasi tren kehadiran. Pada bagian A ini saya melakukan visualisasi tren kehadiran pengguna ruangan. Pertama, kolom time step dikonversi ke format datetime agar data waktu dapat diproses dengan benar. Kemudian saya mengekstrak informasi jam dari time step dan menyimpannya ke kolom baru. Selanjutnya, data difilter khusus ke ruangan room A ini agar analisa lebih fokus ke ruangan tersebut. Lalu saya membuat grafik time series yang menunjukkan jumlah kehadiran pengguna berdasarkan jam. Dari grafik tersebut dapat diidentifikasi bahwa jam sibuk yaitu jam dengan jumlah kehadiran tertinggi dan jam sepi yaitu jam dengan jumlah kehadiran terendah. Di hasil analisis di sini pada jam sibuknya pukul 11 dengan jumlah orang 10 dan jam sepi pada pukul 8 dengan 1 orang. Lalu pada bagian B ini adalah analisa korelasi. Pertama, saya membuat scatter plot untuk melihat hubungan antara okupansi dan temperatur. Selanjutnya saya menghitung nilai korelasi Pearson dan korelasi Spearman. Korelasi Pearson digunakan untuk melihat hubungan linear, sedangkan korelasi Spearman itu digunakan untuk melihat hubungan berdasarkan peringkat data. Berdasarkan hasil korelasi dapat disimpulkan bahwa semakin banyak orang di dalam ruangan, suhu cenderung meningkat. Namun, tingkat korelasinya berada pada kategori lemah hingga sedang. Lalu pada bagian C ini, analisis rekomendasi Smart Office-nya adalah pada bagian terakhir ini, saya kembali memastikan kolom time step telah dikonversi ke format datetime agar data waktu dapat diproses dengan benar. Selanjutnya, data difilter khusus untuk ruangan A agar analisis yang dilakukan lebih spesifik. Kemudian, saya membuat scatter plot yang menunjukkan hubungan antara jumlah kehadiran pengguna atau okupansi dengan suhu ruangan pada room A. Setelah visualisasi tersebut, saya menghitung kembali nilai korelasi Pearson dan Spearman untuk mengetahui hubungan antara jumlah kehadiran pengguna dan suhu ruangan khususnya pada ruangan A. Oke, lalu untuk rekomendasinya, nah
Untuk pada bagian C ini saya menyampaikan rekomendasi efisiensi energi berdasarkan hasil analisa data sensor IoT yang telah dilakukan pada bagian A dan B. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan data kehadiran suhu ruangan serta hasil korelasi, bukan berdasarkan opini. Rekomendasi 1, penurunan penggunaan AC berdasarkan tingkat kehadiran. Nah, berdasarkan hasil visualisasi tren kehadiran pada bagian A, tidak ditemukan jam sepi yang benar-benar signifikan karena ruangan relatif selalu digunakan. Namun, nilai rata-rata okupansi hanya sebesar 5,03 yang menunjukkan bahwa kepadatan pengguna tergolong rendah. Oleh karena itu, penggunaan AC sebaiknya diturunkan pada saat okupansi berada di bawah rata-rata. Semisal menaikkan set point suhu atau mengaktifkan mode hemat energi. Lalu untuk rekomendasi kedua, berdasarkan analisa korelasi pada bagian B, terdapat hubungan positif antara okupansi dan suhu ruangan, di mana suhu cenderung meningkat ketika jumlah pengguna bertambah. Meskipun tingkat korelasinya berada pada kategori lemah hingga sedang, hal ini menunjukkan bahwa pengaturan AC sebaiknya bersifat adaptif, yaitu meningkatkan pendinginan saat okupansi tinggi dan menguranginya saat okupansi rendah. Dan untuk rekomendasi ketiga, berdasarkan data kehadiran, jumlah waktu ruangan kosong adalah 0 dari 30 data, yang berarti lampu secara umum digunakan sesuai kondisi ruangan. Namun, karena okupansi relatif rendah pada bagian besar waktu, lampu dapat dioptimalkan dengan pengaturan intensitas cahaya secara otomatis, seperti redup saat okupansi rendah dan maksimal saat okupansi tinggi. Kesimpulannya adalah, berdasarkan analisis data Smart Office, yang pertama, AC sebaiknya diturunkan penggunaannya saat okupansi rendah, bukan hanya berdasarkan jam tertentu. Yang kedua, ada lampu sudah menyala secara konsisten, namun masih dapat dioptimalkan melalui pengaturan intensitas. Yang ketiga, rekomendasi efisiensi energi dapat dihasilkan secara otomatis berbasis data sensor IoT. Nah, pendekatan ini berpotensi meningkatkan efisiensi energi tanpa mengurangi kenyamanan. Oke, untuk penutup, mungkin sebagai kesimpulan, analisis data Smart IoT ini dapat dimanfaatkan untuk memahami pola penggunaan ruangan dan meningkatkan efisiensi energi. Dengan penerapan sistem Smart Office berbasis IoT ini, pengelolaan ruangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.